Soal yang pertama, jelaskan pengertian toleransi beragama menurut pemahaman Anda, serta bedakan dengan sekularisme dan pluralisme. Jawabannya, toleransi beragama adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan agama di antara individu atau kelompok. Ini berarti menerima keberadaan agama lain meskipun berbeda dengan agama yang kita anut. Toleransi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi lebih kepada mengakui hak setiap orang untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Sekularisme adalah paham yang memisahkan urusan agama dari urusan negara dan kehidupan publik. Dalam konteks negara, sekularisme berarti negara tidak memihak pada agama tertentu dan memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk menjalankan agamanya. Pluralisme di sini menekankan pada keberagaman dan keragaman dalam masyarakat, termasuk keberagaman agama. Pluralisme mengakui bahwa kebenaran tidak hanya satu, tetapi bisa bermacam-macam. Dalam konteks agama, pluralisme berarti menerima keberadaan berbagai agama dan keyakinan sebagai bagian dari kekayaan budaya manusia. Untuk lebih jelasnya, di sini ada perbedaan utama antara toleransi, sekularisme, dan pluralisme. Di sini toleransi fokusnya pada sikap individu atau kelompok terhadap perbedaan agama. Kalau sekularisme itu fokusnya pada hubungan agama dan negara. Dan kalau pluralisme itu fokusnya pada keberagaman dan keragaman dalam masyarakat termasuk agama. Di sini ada juga hubungan ketiga konsep ini. Ketiga konsep ini saling berkaitan. Toleransi merupakan landasan penting dalam mewujudkan masyarakat yang pluralis, sekularisme dan dalam beberapa pandangan dapat menciptakan ruang yang lebih kondusif bagi tumbuhnya toleransi antar agama. Contoh di kehidupan sehari-hari, toleransi itu menghadiri perayaan keagamaan teman yang berbeda agama, menghormati waktu ibadah orang lain. Terus kalau sekularisme itu contohnya negara tidak menjadikan agama sebagai dasar hukum dan kebijakan. Yang ketiga, pluralisme itu misalnya sekolah yang mengajarkan tentang berbagai agama dan budaya. Soal yang kedua, jelaskan bagaimana prinsip-prinsip moderasi beragama dapat memperkuat toleransi antar umat beragama di Indonesia. Jawabannya, moderasi beragama yang menekankan pada keseimbangan, tengah, dan proporsionalitas dalam beragama dapat memperkuat toleransi dengan cara yang pertama ini menolak ekstremisme dan fundamentalisme, yaitu moderasi beragama menentang interpretasi agama yang ekstrim dan menimbulkan kekerasan atau intoleransi. Yang kedua, menegaskan nilai-nilai kemanusiaan universal, di mana moderasi beragama mengakui nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan menghormati hak-hak asasi manusia setiap individu tanpa memandang agama atau kepercayaan. Yang ketiga, mempromosikan dialog antar agama. Di sini, moderasi beragama mendorong dialog antar agama sebagai upaya untuk memahami perbedaan, mencari persamaan, dan membangun kerjasama. Yang keempat, menghindari generalisasi dan stereotip, di mana moderasi beragama menolak generalisasi dan stereotip negatif terhadap kelompok agama tertentu. Soal yang ketiga, bagaimana cara Anda menanggapi kritik atau pandangan yang berbeda dari agama Anda, khususnya jika pandangan tersebut dianggap menyinggung? Jawabannya, menanggapi kritik atau pandangan yang berbeda memerlukan pendekatan yang bijak dan dewasa. Alih-alih langsung terasa tersinggung, penting untuk memahami konteks kritik tersebut. Cobalah untuk mendengarkan dengan empati, memahami perspektif lawan bicara, dan mencari titik temu. Jika kritik tersebut disampaikan dengan jarak yang tidak sopan atau menghina, tetaplah tenang dan jelaskan dengan santun bahwa pandangan tersebut tidak dapat diterima.
Hindari perdebatan yang tidak produktif dan fokuslah pada mencari solusi yang membangun. Ingatlah bahwa dialog adalah kunci untuk membangun pemahaman dan toleransi. Nah, ini pentingnya untuk diingat, toleransi itu adalah toleransi terhadap perbedaan pendapat adalah kunci yang menjaga hubungan yang harmonis. Lalu empati, usahakan untuk selalu menempatkan diri pada posisi orang lain. Lalu hikmahnya, setiap perbedaan pendapat bisa menjadi kesempatan untuk belajar dan saling memperkaya. Yang keempat, kecerdasan emosional, mengelola emosi dengan sangat penting dalam menghadapi perbedaan pendapat. Sebagai kesimpulan, menghadapi kritik atau pandangan yang berbeda, terutama yang dianggap menyinggung, membutuhkan kedewasaan dan kematangan emosional. Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, kita dapat membangun dialog yang sehat dan produktif. Soal yang keempat, bagaimana media sosial dapat berperan dalam memperkuat atau melemahkan toleransi beragama dan berikan contohnya? Jawabannya, media sosial memiliki peran ganda dalam konteks toleransi beragama. Ia dapat menjadi plafon untuk memperkuat toleransi melalui penyebaran pesan-pesan perdamaian, pengalaman positif antar umat beragama, dan kampanye melawan intoleransi. Namun, media sosial juga dapat menjadi sarana penyebaran ujaran kebencian, misinformasi, dan stereotip negatif terhadap agama tertentu yang dapat melemahkan toleransi dan memicu konflik. Contohnya, berita hoaks yang menghasut permusuhan antar agama dapat dengan mudah tersebar melalui media sosial. Sedangkan postingan yang menunjukkan kerukunan antar umat beragama dapat mempromosikan toleransi dan pemahaman. Mari kita bahas bagaimana media sosial dapat menjadi pisau bermata dua dalam konteks toleransi beragama. Di sini media sosial sebagai penguat toleransi beragama, di mana ini perannya sebagai platform dialog. Media sosial menyediakan ruang bagi berbagai kelompok untuk berinteraksi, berbagi cerita, dan saling memahami. Ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang agama lain dan mengurangi prasangka. Yang kedua, media sosial digunakan untuk kampanye positif, yang dimana banyak individu atau organisasi menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan positif tentang toleransi, kerukunan, dan saling menghormati. Berikut ini contoh nyatanya di mana tagar toleransi beragama. Di sini tagar ini digunakan untuk berbagi kisah inspiratif tentang kerukunan antar umat beragama. Lalu akun-akun influencer, yang dimana banyak tokoh publik yang menggunakan pengaruhnya untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi. Selain itu, media sosial sebagai pelemah toleransi beragama yang mulai dari penyebaran hoaks di mana berita bohong atau hoaks yang berbau sara dapat memicu perpecahan dan kebencian. Yang kedua, ujaran kebencian. Di sini platform media sosial sering menjadi tempat bagi ujaran kebencian yang menargetkan kelompok tertentu. Yang ketiga, radikalisasi, di mana media sosial dapat digunakan untuk merekrut anggota kelompok radikal dan menyebarkan ideologi ekstrim. Contoh nyatanya berita palsu, yaitu berita palsu tentang ritual agama tertentu yang kemudian dibagikan secara luas dapat memicu konflik. Yang kedua, komentar negatif. Di sini komentar-komentar negatif dan menghina terhadap suatu agama di kolom komentar postingan media sosial. Soal yang kelima, apa tantangan utama dalam mempromosikan toleransi beragama di era digital saat ini dan bagaimana cara mengatasinya? Jawabannya, tantangan dalam mempromosikan toleransi beragama di era digital yang pertama, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, di mana berita bohong yang menyudutkan agama tertentu, ujaran kebencian, dan hate speech sangat mudah menyebar di media sosial sehingga dapat memicu perpecahan dan konflik. Yang kedua, polarisasi. Di sini algoritma media sosial yang cenderung menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna dapat memperkuat polarisasi dan membentuk gelembung filter atau filter bubble di mana individu hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan pandangan mereka.
Yang ketiga, ancaman radikalisme. Di sini platform media sosial yang sering dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk merekrut anggota baru dan menyebarkan ideologi ekstrim. Yang keempat, kurangnya literasi digital, yang dimana banyak orang belum memiliki kemampuan untuk mengkritisi informasi yang mereka terima sehingga mudah terpengaruh oleh berita bohong atau propaganda. Di sini cara mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, peningkatan literasi digital dengan indikatornya di bidang pendidikan. Melalui pendidikan, masyarakat perlu diajarkan untuk berpikir kritis, mengecek fakta, dan tidak mudah terpercaya pada informasi yang belum terverifikasi. Yang kedua, kampanye literasi digital, di mana pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dapat bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi digital. Yang kedua itu melalui penguatan moderasi beragama, yang indikatornya pertama, pendidikan agama yang moderat, di mana pendidikan agama yang mengajarkan nilai-nilai toleransi dan moderasi perlu ditingkatkan sejak dini. Yang kedua, dialog antar agama. Di sini memfasilitasi dialog antar umat beragama secara berkala untuk meningkatkan saling pengertian dan menghormati. Yang ketiga, regulasi media sosial. Di sini indikatornya melalui penegakan hukum. Pemerintah perlu membuat regulasi yang tegas untuk menindak penyebaran ujaran kebencian dan berita berita bohong di media sosial. Terus indikator yang kedua itu kerjasama dengan platform, di mana pemerintah perlu bekerja sama dengan platform media sosial untuk menghapus konten yang melanggar aturan. Yang selanjutnya, peran serta tokoh agama dan masyarakat, yang indikatornya itu teladan, yaitu tokoh agama dan tokoh masyarakat perlu menjadi teladan dalam mempraktikkan nilai-nilai toleransi. Yang kedua, kampanye positif. Di sini meluncurkan kampanye positif yang menggaungkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, yang terakhir, penguatan jaringan positif dengan membangun komunitas online, di mana membangun komunitas online yang positif dan inklusif, di mana anggota dapat saling berbagi informasi dan pengalaman yang bermanfaat. Soal yang ke-6, bagaimana cara Anda memahami konsep agama sebagai sumber konflik dan agama sebagai sumber perdamaian, serta berikan contohnya. Jawabannya di sini, agama sebagai sumber konflik itu di mana agama seringkali dijadikan sebagai alasan atau pembenaran untuk tindakan kekerasan, diskriminasi, dan konflik. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, interpretasi teks suci yang berbeda. Di sini, pemahaman yang berbeda terhadap teks-teks suci dapat memunculkan perbedaan penafsiran yang kemudian memicu perdebatan dan perselisihan. Yang kedua, identitas kelompok. Di sini agama seringkali menjadi simbol identitas kelompok sehingga konflik antar kelompok agama dapat memicu sentimen nasionalisme atau etnis yang kuat. Yang ketiga, politik identitas, di mana agama dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraih keuntungan politik dengan cara membangkitkan sentimen keagamaan. Yang keempat, ekstremisme, di mana kelompok ekstremis seringkali menggunakan agama sebagai alat untuk membenarkan tindakan kekerasan dan terorisme. Contohnya ini, konflik Timur Tengah, yang dimana konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang seringkali diwarnai oleh perbedaan interpretasi terhadap teks-teks suci dan perebutan wilayah suci. Yang kedua, perang saudara di Suriah. Konflik ini melibatkan berbagai kelompok agama dari etnis yang saling bertikai. Selanjutnya, agama sebagai sumber perdamaian. Di sisi lain, agama juga memiliki potensi besar untuk menjadi sumber perdamaian. Nilai-nilai seperti kasih, toleransi, dan persaudaraan yang diajarkan oleh hampir semua agama dapat menjadikan landasan untuk membangun hubungan yang harmonis antar manusia. Yang dimana nilai-nilai universal, yaitu hampir semua agama mengajarkan nilai-nilai universal seperti kasih, keadilan, dan persaudaraan. Nilai-nilai ini dapat menjadi dasar untuk membangun konsensus dari kerjasama. Yang kedua ini nilai spiritualitas.
di mana agama dapat memberikan kekuatan spiritual bagi individu untuk menghadapi tantangan hidup dan mengatasi konflik dengan cara yang damai. Yang ketiga, komunitas, di mana agama menciptakan komunitas yang kuat, di mana individu merasa memiliki ikatan yang kuat dengan sesama anggota. Komunitas ini dapat menjadi sumber dukungan dan kekuatan dalam menghadapi konflik. Contohnya, dialog antar agama, di mana dialog antar agama dapat membantu membangun saling pengertian dan mengurangi prasangka antar umat beragama. Yang kedua, aksi kemanusiaan, di mana banyak organisasi keagamaan yang terlibat dalam aksi kemanusiaan seperti membantu korban bencana alam atau memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Soal yang ke-7. Bagaimanakah peran dari pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang toleran dan harmonis antar umat beragama? Jawabannya, peran pemerintah dalam mewujudkan toleransi beragama. Pemerintah memiliki peran yang sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya toleransi antar umat beragama. Beberapa peran pemerintah antara lain, yang pertama, pembentukan kebijakan yang inklusif. Di sini indikatornya melalui undang-undang, yaitu menetapkan undang-undang yang menjamin kebebasan beragama dan melindungi hak-hak minoritas. Yang kedua, melalui regulasi. Di sini membuat regulasi yang mengatur hubungan antar umat beragama seperti pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Selanjutnya, melalui penegakan hukum yang adil. Di sini indikatornya itu melalui penindakan, yaitu menindak tegas segala bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan ujaran kebencian. Yang kedua, perlindungan, di mana memberikan perlindungan hukum bagi kelompok minoritas yang menjadi korban diskriminasi. Yang selanjutnya, melalui pendidikan. Indikatornya dengan kurikulum, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan moderasi ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Yang kedua, melalui sosialisasi. Di sini melakukan sosialisasi tentang pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama kepada masyarakat luas. Selanjutnya, dengan fasilitasi dialog, yaitu forum dialog, dengan memfasilitasi dialog antar umat beragama untuk meningkatkan saling pengertian dan membangun konsensus. Yang kedua, kerjasama antar agama. Di sini membangun kerjasama antar umat beragama dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Contoh praktik yang baik yaitu pembentukan FKUB, yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama, menjadi wadah bagi tokoh-tokoh agama untuk berdialog dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar umat beragama. Yang kedua, program moderasi beragama, yaitu pemerintah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan moderasi beragama di masyarakat. Contoh konkretnya di Indonesia itu, pemerintah Indonesia telah membentuk Kementerian Agama yang memiliki tugas untuk mengatur urusan keagamaan, termasuk menjaga kerukunan umat beragama. Selain itu, pemerintah juga membentuk FKUB di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya, untuk di negara-negara barat, contohnya adalah banyak negara barat memiliki undang-undang yang secara tegas melarang diskriminasi agama dan melindungi kebebasan beragama.